Polres Sukabumi ungkap pembacokan anak hingga tewas. Hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekitar pukul 11:40, terjadi peristiwa pembacokan terhadap seorang anak berinisial RM, 12 tahun, siswa kelas 6, salah satu sekolah dasar di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu, korban meninggal dunia. Aparat kepolisian Resor Sukabumi bergerak cepat menanggapi kejadian tersebut. Kurang dari 6 jam, polisi berhasil mengamankan 14 pelajar diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan RM meninggal dunia. Saat menggelar press release di Mapores Sukabumi, Jalan Jenderal Sudirman, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Minggu 5 Maret 2023, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan, dari jumlah itu, 3 orang anak berstatus pelajar yang terbukti menganiaya korban RM hingga tewas. Ketiganya berperan sebagai eksekutor, pembonceng eksekutor, dan penyedia senjata tajam sejenis serulit yang digunakan untuk membacok korban. Polres Sukabumi melaksanakan press release ya tentang kejadian salah satu korban dari anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan yang menghilangkan nyawa ya. Jadi kalau dapat dijelaskan kronologisnya adalah pada saat jam 11.40 di salah satu wilayah pantai di Kabupaten Sukabumi ada sekelompok anak-anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama melaksanakan kegiatan di pantai, kemudian berkonvoi. Pada saat pelaksanaan konvoi, kemudian mungkin dalam rangka seremonial, lalu bertemu dengan salah satu korban. Dalam hal ini adalah korban yang kami maksudkan tadi, menjadi korban penganiayaan dan menghilangkan nyawa. Dari beberapa orang tersebut, setelah melakukan penganiayaan, kemudian melarikan diri. Lalu kemudian korban ditemukan dan dibantu oleh warga sekitar dibawa ke rumah sakit. Namun sampai dengan di rumah sakit ternyata tidak terselamatkan nyawanya dan meninggal dunia. Bergerak dari informasi yang kami jelaskan tadi, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi bersama dengan Polsek Pelabuhan Ratu melaksanakan penelusuran dan olah TKP. Dari hasil olah TKP didapatkan beberapa informasi, kemudian dikembangkan. Akhirnya dalam waktu kurang dari 6 jam, Satreskrim Polres Sukabumi bersama Polsek Pelabuhan Ratu berhasil mengamankan 14 anak-anak, di mana dari 14 anak-anak ini tadi yang sudah kami jelaskan melakukan kegiatan tadi, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan secara tertutup ya. Dari 14 anak yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara secara maraton, akhirnya dari penyidik mengambil kesimpulan bahwa dari 14 orang tersebut ada 3 anak berhadapan dengan hukum dengan peran masing-masing adalah ABH 1 atau anak berhadapan dengan hukum 1 adalah eksekutor, ABH 2 selaku pembonceng dari eksekutor, dan ABH 3 adalah selaku yang menyediakan alat. Dari pendalaman setelah melakukan, ABH 1 bersama ABH 2 sempat melarikan diri dan para kawan-kawannya yang lain juga melarikan diri berpencar bersembunyi di antara perkebunan karet. Polisi melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Para tersangka, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, masih dalam pemeriksaan intensif penyidik Satreskrim Polres Sukabumi. Menurut Maruli, selanjutnya akan dilakukan tahapan-tahapan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan ABH 1 sempat menyembunyikan senjata tajam sebagai alat untuk melakukan penganiayaan dan berhasil ditemukan barang buktinya oleh penyidik. Untuk para ABH saat ini
masih dalam pemeriksaan intensif dari penyidik gabungan, yaitu di Satreskrim Polres Sukabumi, dan akan dilakukan proses-proses tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ya. Untuk beberapa anak berhadapan dengan hukum ini diterapkan dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun. Jadi motifnya kalau berdasarkan dari beberapa saksi bahwa mereka melaksanakan konvoy kemudian mencari yang katanya lawan. Sehingga pada saat ada korban yang sedang berjalan dengan beberapa teman dilewati oleh mereka dan disamperi oleh ABH1 dan melakukan tindakan tersebut. Jadi korban dengan pelaku tidak saling kenal. Korban ini adalah siswa dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, dan pelaku dan teman-temannya adalah salah satu siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang masih kita dalami ya, sekarang penyidik sedang intensif melakukan gelar dan juga pemenuhan alat bukti lain termasuk saksi-saksi yang bisa memperkuat pada saat kejadian di TKP. Bukan bukti yang mengarah mereka terafiliasi dengan geng motor, tapi mereka adalah kelompok atau komunitas dari sekolah yang kebetulan melakukan konvoy secara bersama-sama dengan motor di teman-teman sekolahnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kalau sajam itu disediakan oleh ABH 3. Penanganannya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana dalam hal ini anak yang berhadapan dalam hukum memang harus sifatnya tertutup penanganannya ya. Jadi kami mohon dari rekan-rekan jurnalis juga mengerti dengan proses tersebut sehingga tidak terekspos daripada masa depan anak ini. Barang bukti yang berhasil kita amankan yang pertama adalah alat, yaitu senjata tajam jenis celurit ya. Kemudian pakaian dari pelaku, kemudian pakaian dari korban, lalu bantal guling. Bantal guling ini adalah media dari ABH1 menyembunyikan alat sajamnya pada saat melarikan diri. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang merupakan alumni Akpol tahun 2022 itu juga menegaskan permasalahan dari kasus ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab kepolisian, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Kedepan menurut Maruli akan dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder. Jadi permasalahan ini menurut saya bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari kepolisian. Ya. Ini adalah tugas yang harus benar-benar sama-sama dilaksanakan oleh beberapa instansi dan stakeholder terkait. Nanti ke depannya juga kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak KPAID, kemudian Bapas, P2, TP2A, dan ahli psikologi, baik itu dalam penanganan perkara ini maupun bagaimana mengantisipasi jangan sampai ada terulang kejadian-kejadian seperti ini. Laporan tim ekspedisi. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan laporan kami berikutnya. Sampai jumpa.